Wakil Ketua DPW Panjatim Bidang Penelitian dan Pengembangan Windiarto Kardono, mengkritik wacana kepala daerah dipilih melalui DPRD dan bukan lagi dipilih langsung oleh rakyat. Usulan itu awalnya disampaikan oleh Ketum Golkar Bahlil Lahadalia. Kemudian, usulan tersebut disambut positif oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, yang pertama, usulan yang disampaikan oleh Ketua Umum Golkar, kemudian disambut oleh Presiden Prabowo, saya kira memang perlu dicermati secara mendalam. Karena kan kalau yang disampaikan oleh Ketua Umum Golkar, terus ditindaklanjuti oleh Presiden, saya kira kan beberapa indikator kenapa perlu pemilu tidak langsung di DPR daripada pemilu langsung kan karena dianggap brutal. Brutal itu kan indikasinya yang pertama buying vote, politik uang ke pemilih yang dianggap luar biasa. Itu yang kemudian digaris bawah oleh Pak Presiden bahwa ya uang yang beredar selama pemilu yang sangat besar itu kan bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk juga biaya penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini kuasa pengguna anggarannya adalah KPU, itu kan juga dianggap sangat besar. Yang kedua adalah juga brutalisme itu dalam pemilu karena mobilisasi secara masif aparatus negara. Sebagian juga mengatakan bahwa penyelenggara pemilu tidak netral, terus kemudian aparat juga tidak netral, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dicermati secara dalam itu kan perlu dilakukan evaluasi terhadap pemilu kita. Perlu dilakukan evaluasi itu ujungnya bukan berarti terus kemudian disimpulkan menjadi pemilu tidak langsung. Nah, saya kira soal buying vote, soal politik uang, itu baik di pemilu langsung atau pemilu tidak langsung di DPR, politik uang saya kira akan tetap ada. Karena kalau kita lihat sejarahnya buying vote, politik uang, itu kan sudah dikenal oleh masyarakat kita sejak lama, Pilkades. Mulai bahkan Orde Lama, Orde Baru, hingga pasca reformasi itu kan setiap Pilkades ada istilah masyarakat desa kita dengan apa istilahnya ninggali. Itu dulu ninggali itu kan dimaksudkan agar partisipasi masyarakat dalam pemilu Pilkades dalam hal ini tinggi, ikut datang ke TPS untuk memilih kepala-kepala desa dengan cara dia diganti biaya transportnya. Kan orang harusnya kemudian pergi ke sawah, kerja dan seterusnya, tapi ketika ada momen hari pemilu, maka dia harus meninggalkan pekerjaannya, bertani di sawah, berkebun dan seterusnya. Maka ada istilah politik ninggali itu. Ini sudah lama sebenarnya, tapi kan kemudian juga berkembang industri buying vote. Saya kira memang harus dilakukan otokritik. Banyak konsultan-konsultan pemenangan pemilu yang justru kodifikasi semikian rupa buying vote, politik ninggali di masyarakat itu menjadi ya perilaku pemilih yang seakan-akan bisa dibeli dengan uang. Kemudian kita juga bisa menyaksikan pilihan di parlemen itu kan berarti juga dulu munculnya undang-undang pemilu secara langsung itu kan karena dianggap bahwa parlemen tidak mewakili masyarakat. Elit partai politik dianggap berbeda secara kepentingan dengan masyarakat. Itu kenapa dulu orang berdebat bahwa membayar lebih banyak orang dalam pemilu langsung jauh lebih sulit secara manajerial daripada membayar sedikit orang di parlemen itu. Nah, apapun kita harus melihat bahwa demokrasi itu kan basisnya adalah rakyat, subjeknya adalah rakyat. Diimplementasikan bahwa rakyatlah pemilik kedaulatan. Oleh karena itu pemilunya ya harus melibatkan rakyat, bergantung pada partisipasi rakyat untuk memilih pemimpinnya.
baik itu di legislatif, apalagi di eksekutif. Oleh karena itu, saya kira evaluasi adalah keniscayaan terhadap pemilu yang catatannya sudah banyak. Lembaga-lembaga pemerhati pemilu yang menyampaikan catatan-catatan kepemiluan kita, mulai praktek politik uang yang begitu masif, praktek mobilisasi aparat yang juga begitu masif. Tetapi janganlah dulu kemudian disimpulkan bahwa adanya praktek itu seakan-akan pemilu dikembalikan secara tidak langsung melalui DPR, DPRD, itu semua akan hilang. Mobilisasi massa, aparat itu hilang, politik uang, buying vote juga hilang. Saya kira itu. Windiarto Cardono menilai meski bisa lebih efisien dalam anggaran, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai sebuah kemunduran demokrasi, karena menghilangkan hak partisipasi politik masyarakat. Saya kira juga tidak. Pemilu langsung atau tidak langsung itu tidak secara linear kemudian berhubungan apakah hasilnya berkualitas atau tidak. Intinya adalah bahwa dalam demokrasi itu basisnya adalah rakyat. Rakyat pemilik kedaulatan. Rakyatlah yang menentukan siapa yang berhak mewakili dirinya, baik di lembaga-lembaga parlemen yang akan mengambil kebijakan-kebijakan, regulasi dan mengontrol pemerintahan, ataupun di eksekutif. Persoalan kemudian ada politik uang, apakah calonnya atau yang terpilih menjadi tidak berkualitas, saya kira juga tidak. Karena sekarang semuanya menggunakan hal yang sama, praktek buying vote yang sama, yang dikomodifikasi oleh berbagai lembaga-lembaga konsultan pemenangan dengan istilah buying vote. Baik orang-orang yang kapabel, berkualitas atau tidak pun, hari ini baik pemilihan parlemen, DPR RI sampai kabupaten kota, presiden, gubernur sampai bupati wali kota, itu ya keniscayaan menggunakan politik uang. Nah, saya kira penegakan hukum adalah hal yang penting, membangun kesadaran adalah hal yang penting. Karena kan sudah ada undang-undangnya bahwa itu tidak diperbolehkan. Hukum bisa bertindak, tapi kan kemudian penegakan hukum itu tebang pilih, ya toh? Sehingga kalau yang terjadi begitu, maka prakteknya tidak akan pernah berhenti. Pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD merupakan kemunduran demokrasi. Nilai demokrasi tertinggi itu adalah ketika rakyat dengan bebas menyalurkan pilihannya langsung untuk menentukan pemimpinnya. Biaya politik yang tinggi tak bisa dijadikan alasan utama untuk mengubah sistem pilkada di Indonesia. Meski begitu, ia tak menampik bahwa tingginya biaya politik diperlukan dalam kontestasi pilkada di Indonesia. Namun, justru pelaksanaan sistem pilkada saat ini saja yang harus dievaluasi dan terus diperbaiki. Karena demokrasi itu basisnya adalah rakyat, subjeknya adalah rakyat, rakyat adalah pemilik kedaulatan, dan oleh karena itu diaktualisasikan dalam pemilu, rakyat memiliki suara, elit dalam hal ini calon kandidat itu harus memperebutkan suara rakyat, maka ya tentu harus ada hubungan antara elit dengan rakyat. Kalau kemudian diputus hubungan elit dengan rakyat menjadi pemilu tidak langsung di DPR, yang terjadi bukan demokrasinya, basisnya adalah rakyat. Rakyat tidak lagi memiliki kedaulatan, demokrasinya menjadi demokrasi yang elit, demokrasi yang elitis. Dan apalagi hari ini kita semua tahu rezim partai politik, secara undang-undang partai politik itu semuanya ada di Dewan Pimpinan Pusat. Bagi Edward Duaruchi, Associate Founder Edward Duaruchi Advocate Counselor at Law meyakini, politik menjadi lebih mahal karena money politik yang masih subur, bagi-bagi sembako. Para elitnya masih menyuburkan stigma bahwa untuk menang harus bayar suara, borong partai, dan lain-lain. Ya, sebetulnya kalau kita kembali konstitusi, ide itu nggak melanggar konstitusi, artinya pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 itu kan memang
hanya menyatakan pemilihan kepala daerah dilakukan pemilihan dengan cara dilakukan pemilihan gitu kan. Nah, di dalam proses pemilihan itu apakah yang memilih itu DPRD, apakah pemilihan secara langsung. Nah, memang dalam posisi yang praktek sekarang ini itu kalau harus diakui memang masih banyak kelemahan dengan pemilihan langsung yang dilaksanakan di beberapa pilkada itu. Setelah beberapa dekade ini kan memang kesan yang paling menonjol adalah maraknya money politik, mempengaruhi pilihan dengan memberikan uang atau barang. Posisi esensi dari demokrasi sebetulnya kan kesadaran penuh dari para pemilih untuk menentukan siapa pemimpin yang diharapkan mampu menerjemahkan keinginan rakyat dan bisa mensejahterakan mereka kan gitu. Nah, ini yang tidak ditangkap sehingga akhirnya semuanya serba pragmatis, semuanya serba pemikirannya itu sederhana. Terus ada hubungan antara yang dipilih dengan pemilih itu hanya transaksional sesaat gitu kan. Karena money politik ya jual beli suara yang terjadi. Itu yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. Kalau toh nanti memang kembali kepada pemilihan secara tidak langsung, karena memang Pancasila sendiri itu kan demokrasinya demokrasi perwakilan. Artinya memang konsep DPRD sebagai wakil rakyat yang diberi kewenangan untuk memilih kepala daerah, setidaknya harus dibangun konstruksi politik bagaimana kemudian pertanggungjawaban kepada masyarakatnya itu bisa dirasakan juga. Misalnya keterlibatan pada saat penentuan calon di tingkat partai-partai yang akan mengusung nanti untuk pemilihan di DPRD-nya. Partai-partai itu bisa membuat semacam konvensi yang itu melibatkan rakyat secara langsung dari seluruh kecamatan atau dari seluruh kabupaten misalnya. Konvensi-konvensi di tingkat partai itu yang melibatkan rakyat. Kalau kemudian calon yang sudah melibatkan rakyat tadi tinggal dipilih oleh para anggota dewan, misalnya di kabupaten kota itu 50 anggota dewan atau 120 anggota dewan di provinsi, itu adalah hasil akhir dari proses konvensi yang melibatkan rakyat. Kalau di sana ada semacam titik kompromi proses yang juga tetap melibatkan rakyat, itu rasanya proses pemilihan secara tidak langsungnya juga masih cukup demokratis gitu. Hanya kemudian nanti timbul persoalan lagi bagaimana soal pertanggungjawabannya. Apakah pertanggungjawaban calon terpilih dari DPRD ini bisa dengan mudah dievaluasi. Taruhlah misalnya ada model impeachment di tingkat provinsi atau kabupaten kota itu pemakzulannya seperti apa. Toh sekarang juga dengan pemilihan langsung pun juga proses pemakzulan atau mengganti kalau ada ketidakpuasan dari rakyat pun juga nggak bisa dilakukan secara langsung kan. Nah proses itu yang harus tetap dibangun supaya esensi dari demokrasinya bahwa rakyat ikut mengontrol pemimpinnya karena rakyat harus terlibat dalam menentukan nasibnya gitu. Itu yang harus tetap bisa dijaga kalau memang jadi kembali ke pemilihan tidak langsung. Maka perlu dicari formula yang baik, efektif, dan efisien dalam pelaksanaan pilkada langsung ini. Bukan malah mau dikembalikan ke DPRD. Bagi Windy dan Edward menilai lebih banyak sisi negatifnya jika usulan tersebut diterapkan, yaitu kurang demokratis. Pemilihan oleh DPRD tidak melibatkan langsung suara rakyat. Keputusan hanya berada di tangan sebagian kecil perwakilan, bukan mayoritas pemilih. Kan juga pernah terjadi tahun 99 sampai tahun sebelum 2004 itu pemilu presiden dilakukan oleh DPR RI ya, atau pemilu gubernur, bupati, wali kota dilakukan oleh DPRD. Maka ya kewenangannya lagi-lagi proses penghentian kepala negara, kepala daerah itu di parlemen. Parlemen isinya adalah elit-elit yang dalam hal ini representasinya adalah partai politik. Ya.
maka rakyat tidak lagi dilibatkan apakah memberikan hukuman kepada pemimpin eksekutif itu perlu atau tidak, dengan kesalahan-kesalahan yang tertentu atau tidak. Karena pemilu yang melibatkan rakyat itu sebenarnya sejatinya juga melakukan evaluasi. Hari ini kita menjumpai banyak kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota yang menjadi incumbent terus tidak bisa lagi meneruskan pada periode kedua. Sejatinya rakyat juga melakukan evaluasi. Jadi memang karena rakyat pemilik kedaulatan, yang melakukan evaluasi adalah rakyat terhadap para pemimpin pemerintahan melalui pemilu. Mereka yang tidak terpilih itu, baik di pileg, di pemilihan kepala daerah, sejatinya rakyat telah menghukum pemimpin-pemimpinnya. Kemudian, adanya potensi korupsi yang tinggi di parlemen. Proses pemilihan di DPRD rentan terhadap praktik suap dan jual beli jabatan. Ya, kalau soal biaya politik itu di mana-mana memang besar ya, dan itu memang membutuhkan pembiayaan yang banyak. Hanya kan sekarang prosesnya itu penghematan itu demi kepentingan pembayar pajak atau bukan, kan gitu. Kalau itu ternyata biaya misalnya pengamanan untuk kepolisian, terus tentara, KPU, Bawaslu, itu kan semua pasti dari pembiayaan pajaknya warga negara. Nah, kalau itu kemudian terasa seperti dihambur-hamburkan, terutama misalnya soal pasangan calon yang tidak digandaki masyarakat, kemudian tingkat partisipasi pemilihnya jadi golputnya banyak, itu ya memang kesannya jadi kayak pemborosan, dan itu memang harus dicarikan formula supaya surat suara yang tidak terpakai nggak sia-sia kan misalnya gitu, atau justru ada kotak kosong yang itu juga surat suaranya banyak nggak terpakai gitu. Itu biaya-biaya penyelenggaraan yang memang harus dievaluasi. Belum lagi soal biaya politik terkait dengan ada dana bantuan partai politik yang itu juga dihitung sebagai biaya dari pajak ya, dari pajak rakyat, kemudian dipakai untuk pemberdayaan partai politik, yang kemudian ternyata partai politiknya nggak bisa menyodorkan calon yang dikehendaki masyarakat. Makanya kalau memang nanti itu dirasa ada proses yang butuh efisiensi di penyelenggaraan, tapi tidak menghilangkan esensi dari demokrasinya itu sendiri, yaitu upaya agar rakyat tetap merasakan manfaat dari proses pemilihan kepala daerah itu. Kenyataannya ya semacam itu. Pertama, seringkali ketika calon kepala daerah agar bisa maju, agar mendapatkan tiket itu biasanya juga seringkali melakukan sebuah negosiasi dengan partai politik, dan negosiasi itu kan diperkirakan atau seringkali diduga terjadi kesepakatan-kesepakatan yang berbasiskan materi itu. Pertama, kedua juga biaya kampanye banyak, lalu kemudian ketiga juga seperti fenomena pemilihan di kepala desa itu untuk mendapatkan suara rakyat, calon itu juga harus mengeluarkan uang yang banyak. Itu yang seringkali terjadi, sehingga ya wajar kalau presiden ataupun orang yang pesimis dengan pilkada langsung itu menyatakan bahwa pilkada langsung itu berbiaya mahal. Partai politik bisa saja menunjuk calon yang bersedia membayar untuk mendapatkan dukungan, atau berkemungkinan yang ditunjuk hanya orang dekat dan keluarga elit parpol. Kemudian kurangnya keterbukaan kepada publik saat pemilihan di DPRD, sehingga akan sulit diawasi oleh masyarakat. Bahkan, kepala daerah yang dipilih juga berpotensi bekerja untuk kepentingan elit alih-alih kepentingan umum. Kepala daerah yang terpilih melalui DPRD bisa jadi akan cenderung lebih loyal kepada partai politik daripada kepada rakyat. Sebetulnya dari pemilihan langsung kan beberapa contoh muncul banyak calon-calon yang mempunyai prestasi-prestasi bagus ya. Di beberapa tahun sebelumnya itu kan ada seperti di Banyuwangi, di Surabaya sendiri, itu kan tokoh-tokoh yang
dari hasil pemilihan langsung yang kemudian memang rakyat merasakan manfaatnya itu kan bisa. Tapi kemudian dalam perjalanan ada upaya-upaya untuk melanggengkan kekuasaan, ada upaya-upaya untuk memaksakan demokrasinya itu hanya berjalan formalitas saja, yang penting ada pemilihan. Terus tadi ada money politik untuk melanggengkan kekuasaan, itu yang mencederai proses demokrasinya. Makanya kita coba cari solusinya, apakah memang model pemilihan kepala daerah ini yang bisa melibatkan rakyat itu apakah hanya murni dengan pemilihan langsung, ataukah bisa pemilihan langsungnya itu di tingkat konvensi partai-partai yang harus mengajukan calon itu, supaya jangan ada lagi kasus seperti calon tunggal. Semua partai, rakyat merasa nggak terlibat terhadap penentuan calon tunggal itu, gitu kan, yang kemudian dalam prosesnya rakyat merasa ditinggalkan untuk menentukan calon kepala daerahnya. Sebenarnya ada beberapa fenomena yang tidak banyak, mungkin sekitar 10%. Ada pemimpin yang bagus dari output hasil pilkada langsung, tetapi saya pikir sebagian yang lain, sebagian besar itu ya masih kurang, saya pikir kurang memuaskan lah sebagai pemimpin yang dihasilkan oleh output pilkada langsung. Mestinya pemimpin yang dihasilkan oleh pilkada langsung itu kepeduliannya, kepekaannya terhadap masyarakat itu tinggi, pertama. Kedua, interaksinya sehari-hari dengan rakyat itu juga kuat. Ketiga, komunikasi yang berbasis untuk kepentingan rakyat itu semakin hari semakin muncul, tetapi itu kan seringkali tidak terjadi. Sementara itu, Mubarok Muharam, pengajar politik UNESA, menilai sistem tersebut justru melanggengkan praktik oligarki dan meruntuhkan nilai-nilai demokrasi. Pernyataan Pak Presiden itu saya yakin tentu akan menimbulkan kontroversi, karena pertama, selama ini warga masyarakat di seluruh Indonesia itu sudah terbiasa melaksanakan pilkada secara langsung. Dengan adanya pilkada langsung itu, masyarakat merasa bahwa dia terlibat secara penuh dalam menentukan siapa pemimpin di daerah, pertama. Kedua, saya pikir itu juga akan, menjadi perbincangan yang menarik, karena itu akan mendapatkan banyak mungkin kritik dari para intelektual akademis kampus, karena intelektual dan para akademis kampus itu seringkali merelasikan, mengaitkan demokrasi pilkada langsung itu dengan demokrasi. Mereka itu seringkali yakin bahwa dengan adanya pilkada langsung itu adalah sebagai wujud adanya demokrasi di daerah. Sistem ini cenderung memperkuat kekuasaan partai politik tertentu dan menghambat munculnya pemimpin baru dari luar partai. Secara praktek belum tentu juga ya. Pemimpin yang dihasilkan dari pilkada tidak langsung melalui DPR itu adalah pemimpin yang baik. Belum bisa kita buktikan. Dulu juga mengapa pilkada tidak langsung itu diganti oleh pilkada langsung, karena hasil dari pilkada langsung itu tidak menghasilkan pemimpin yang memihak kepada kepentingan rakyat, sehingga kemudian lahirlah pilkada langsung diganti. Yang ya selanjutnya memang kalau berbiaya murah memang kalau berbiaya murah kan ini juga menjadi juga perlu diperbincangkan, apakah pilkada tidak langsung itu berbiaya murah. Paling tidak itu mereka tidak berkampanye, tetapi untuk menghasilkan agar mereka dipilih oleh DPR itu kan juga ada sebuah kesepakatan dan mungkin juga kesepakatan itu berbasiskan materi, gitu kan. Adapun usulan tersebut mulanya digulirkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Ia menyebut pilkada 2024 seperti pemilihan kepala desa. Hal tersebut berdasarkan kajian Golkar terkait pelaksanaan pemilu kepala daerah. Bahlil menyampaikan saat acara perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sing, Bogor, Kamis 12 Desember 2024 lalu. Dia menyebut perlu ada formulasi baru untuk merumuskan sistem politik ke depan. Dalam acara yang sama,
Prabowo pun menyambut usulan itu. Alasannya karena Prabowo menilai pilkada ini terlalu membuang-buang anggaran sehingga tidak efisien. Perlu dikaji yang mendalam, melibatkan stakeholder yang banyak, yang sering stakeholder yang memang aktif perhatian terhadap persoalan pilkada, yang pendapatnya itu objektif, pendapatnya itu tidak ada tendensi kepentingan, membahas tentang baik tidaknya pilkada langsung atau tidak langsung, atau cocok atau tidaknya pilkada langsung atau pilkada tidak langsung di Indonesia, paling tidak untuk 5 tahun ke depan. Masih ada waktu, pilkada besok kan masih 5 tahun lagi.